Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Fatullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai K-means clustering. Algoritma K-means clustering definisinya yaitu suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dari kelompok yang lain. Mungkin bisa dilihat di gambar yang di sebelah ini. Yang gambar di sebelah ini dibedakan dari warnanya, warna satu sama lainnya berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan pengelompokan yang satu kelompok sama dan berbeda dengan kelompok yang lainnya. Nah, tujuan dari K-means clustering ini meminimalisasi objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Nah, data cluster yang digunakan dalam metode K-means clustering ini secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut. Nah, menentukan jumlah cluster dan alokasikan data ke dalam cluster secara random. Terus yang ketiga, hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Yang keempat, yaitu alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Dan yang kelima, kembali ke step 3 apabila masih ada data yang berpindah cluster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Nah, ini contoh penjabaran dari algoritma K-means clustering. Ya, di awal ini adalah secara acak dan angka awalnya, terus yang kedua ini mulai dikelompokkan, terus lanjut ke tahap ketiga yaitu dikelompokkan lagi lebih dekat dan lebih ada titik terpusatnya, dan yang terakhir adalah dikelompokkan dengan terdekat dengan titik pusatnya. Nah, ini penghitungan jarak antar data dan centroid pada K-means clustering. Penghitungan jarak yang sering digunakan adalah Manhattan dan Euclidean. Euclidean dapat menghitung jarak terpendek antara dua titik, dan Manhattan mendeteksi keadaan khusus seperti keberadaan outliers dengan baik. Outliers yang dimaksud ini seperti halnya yang tadi, yang di luar ini. Di luar ini ada outliers. Nah, permasalahan yang ada di K-means clustering yaitu ditemukannya beberapa model clustering yang berbeda. Dan yang kedua, pemilihan jumlah cluster yang kurang tepat. Dan yang ketiga, kegagalan untuk converge. Dan yang keempat, outliers. Dan yang kelima, bentuk cluster. Dan yang terakhir adalah overlapping. Dan karakteristik K-means clustering yaitu K-means sangat cepat dalam proses clustering. Dan yang kedua adalah K-means sangat sensitif pada pembangkitan centroid awal secara random. Yang ketiga, memungkinkan suatu cluster tidak mempunyai anggota. Dan yang keempat, hasil clustering dengan K-means bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah K-means sangat sulit untuk mencapai global optimum. Nah, ini mungkin contoh animasi dari K-means clustering. Ya, di awal adalah ada 4 pengelompokan. Yang bisa kita lihat berpindah ke tengah hingga akhirnya mencapai jarak yang terdekat dengan semuanya. Nah, ini adalah contoh soal ditentukan banyak cluster yang dibentuk oleh 2, yaitu A dan B. Dan K2, banyak cluster harus lebih kecil daripada banyaknya data, atau K lebih kecil daripada N. Nah, bisa dilihat dari gambar dari tabel ini.
Dan inisialisasi centroid dataset pada tabel dataset di atas adalah C1 sama dengan 1,1 dan C2 yang 2,1. Nilai centroid dapat ditentukan secara manual atau random. Rumus yang digunakan untuk menghitung distance space atau jarak data dengan centroid menggunakan Euclidean distance. Nah, ini pengulangan ke-1 atau jarak data dengan centroid C1 adalah, nah, mungkin bisa dilihat dengan dimasukkan ke rumusnya, terus dimasukkan variabel yang sebelumnya A dan B ini dimasukkan ke rumus. Nah, jadinya seperti ini. Namun dihitung hasilnya adalah ini. Ya. Nah, setelah itu ini adalah jarak dengan centroid C1 atau C yang pertama. Terus kita harus menghitung jarak yang C2 juga. Nah, setelah kita hitung, kita masukkan ke rumus, lalu dapat dihasilkan ini. Lalu kita masukkan ke tabel. Nah, ini adalah tabel yang awal tadi seperti dalam soal. Dan ini adalah centroid 1 dan centroid 2. Lalu dipilih centroid yang paling kecil nilainya. Misalkan yang ini, nah ini adalah yang pertama adalah 1, yang ini yang 0. Yang kedua yang ini yang 0. Terus yang ketiga adalah yang centroid 2, 2,82847. Dan di centroid yang keempat adalah di centroid 2, yaitu lebih kecil daripada yang 5 tadi, yang sebelahnya centroid 1. Dan ini adalah rata-rata dari centroid 1 dan centroid 2. Setelah pengulangan ke-1, kita lanjut ke pengulangan yang kedua. Nah, pengulangan kedua ini lanjutan dari yang sebelumnya. Setelah tadi dimasukkan ke rumus, terus dapat dihasilkan centroid 1 dan centroid 2 seperti ini. Dan dipilihlah yang terkecil adalah untuk yang pertama dan 2 adalah centroid yang 1. Yang ketiga dan 4 adalah masuk ke centroid yang kedua karena nilainya terkecil daripada centroid yang ke-1. Dan didapatkan rata-rata ya, ini. Rata-rata dari pengulangan kedua. Dan masuk lagi ke pengulangan ketiga, caranya sama. Lalu setelah itu dicari rata-ratanya, dan di sini rata-rata ditemukan kesamaan dengan pengulangan yang kedua. Jadi maka proses clustering sudah selesai. Dan ini adalah hasil akhirnya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.